فالذين ولدهم مكان خصوصا الإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن الحجاج الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani rahimakumullah. Bersama kami hormati, kami cintai Akhirullah Al-Habib Saleh bin Syihab wa akhi Abu Bakar wa ikhwanul jami'. Saya tabadulan aja ya, mengganti daripada dulu tetap. Nah, di sini kita akan bahas sama karangan Habib Abdullah bin Abdul Haddad juga. Jadi Habib Abdullah bin Haddad itu karangannya banyak. Ada Al-Hikam, ada Nasaih Diniyah, ada Dakwah Utama, ada Usulul Hikmiyah yang kita baca ini. Ada beberapa karangan beliau. Ada sulukul murid. Ya, ada sulukul murid banyak. Belum lagi manaqib daripada manaqib beliau. Nah, makanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibul Ratib di waktu ditanya oleh salah seorang, wahai Habib Umar, kamu ini betapa alim luar biasa, tapi kenapa kamu nggak mau mengarang kitab? Habib Umar nggak ada karangannya. Karangannya cuma ratib doang, nggak ada yang lain, ratib. Lalu kata Habib Umar, Habib Abdullah bin Haddad yang jawab langsung, iya, Habib Umar tidak mengarang kitab, tapi Habib Umar mencetak orang yang akan mengarang kitab. Di antaranya aku ini cetakan daripada Habib Umar. Nah, oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Haddad beliau puji Habib Umar, wallahi ma tahta adim as-sama ka Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Atau wallahi ma ra'aitu ahadan min tawadi'i kal Habib Umar bin Abdurrahman. Demi Allah, kata Habib Abdul Haddad, saya tidak pernah melihat orang yang tawadu melebihi tawadunya daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Pantas kalau beliau bilang begitu. Beliau juga katakan apa? Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang alim, orang soleh di bawah langit bumi ini, yang kealimannya itu melebihi daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, di sini di dalam manaqib yang sering dibaca sama Habib Saleh kalau minggu subuh itu pasti ada yang dibilang oleh Habib Abdul Haddad itu Umar itu tawadhu luar biasa. Waktu itu Habib Umar melahirkan anak laki-laki. Kalau tidak salah Husain ya anaknya. Begitu lahir anak pertama laki-laki, lalu datang rombongan ingin mengucapkan selamat sama gurunya. Namanya punya anak laki. Ya. Izzuhum mau diucapin selamat apa ngasih hadiah. Di tengah jalan dijegat sama badui. Orang gunung juga. Mau ngapain nanti? Saya mau ketemu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mau ngapain? Saya mau ucapin selamat, beliau baru dapat anak laki-laki, saya mau kasih hadiah. Katain orang badui apa? Mau ngapain ucapin selamat sama Habib Umar? Mendingan ucapin selamat sama keledai saya. Saya punya keledai baru lahir tuh, baru beranak. Ucapin selamat sama keledai saya. Lebih baik ucapin selamat sama anak Habib Umar. Marah nih, tapi ditahan. Sampai di rumah Habib Umar. Orang kalau mau masuk ke rumah Habib Umar itu pintunya kecil, jadi harus nunduk kalau mau masuk. Harus nunduk. Jadi kalau nggak nunduk tuh nggak bisa. Harus nunduk kalau mau masuk. Pendek, pintunya itu pendek. Kenapa? Itu Habib Umar mengatakan orang mau masuk ke rumah saya harus dia nunduk. Jadi harus dia tahu bahwa di atas itu ada lagi yang lebih tinggi. Akhirnya begitu masuk, diam, mukanya pada murung ini. Kata Habib Umar, terjadi apa? Di jalan.
nggak mau ngomong takut tersinggung, diam, ngomong ada apa? Dia bilang ya tadi di jalan ada yang ngomong, oh itu benar nggak salah. Ayo, sekarang sama-sama kita ucapin selamat kepada ini. Habib Umar ikut bawa hadiah juga, maranin tuh orang Badui. Diparanin itu orang, begitu diparanin, ya dikasih selamat. Selamat ente dapat keledai ente punya anak, dikasih diucapin selamat. Saking malunya di dengan Habib Umar, ya begitu akhlak tingginya Habib Umar, akhirnya orang-orang pulang dia datang ke rumah Habib Umar. Dan dia bertobat, dia minta maaf, sampai dia menjadi murid yang berhasil dididik oleh Habib Umar. Nah itu yang dikatakan tawadhu. Tawadhu itu kan mudah diucapkan, sulit dilakukan. Ya, kalau tawadhu sekarang banyak kiai. Tahu kan? Apa tawadhu? Warna duit. Nah, itu tahu. Warna duit. Nah, bab yang seterusnya di sini dikatakan akramun nas wa arfa'uhum wa a'azzahum wa afdaluhum fid dunya wal akhirah ahlul ilm wal ma'rifah billah. Dikatakan oleh Habib bin Al-Haddad, manusia yang paling mulia, manusia yang terangkat derajatnya, ya, manusia yang kelebihannya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu di dunia atau di akhirat, itu ada dua: ahlul ilm wal ma'rifah billah, orang yang memiliki ilmu dan orang yang mengetahui ma'rifah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau katakan apa? Mal fahru illa li ahli ilm innahum alal huda liman istahda adillah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, demi Allah tidak ada orang yang patut bangga di atas muka bumi ini kecuali orang yang memiliki ilmu. Kenapa? Alal huda liman istahda adillah. Dengan ilmu itulah orang bisa mendapatkan petunjuk dan hidayah. Kalau bukan ilmu, tak bisa. Man arada dunya fa'alih bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alih wa man aradahuma fa'alih. Itu jadi yang pertama, orang yang derajatnya mulia dunia ahli ilm, orang yang mempunyai ilmu. Kemudian wal ma'rifah billah, ma'rifah itu ahli ma'rifah, ahli thariqah, ya. Nah, jadi kalau orang ma'rifah itu dia sudah banyak mendalami urusan batiniah, urusan tasawuf dia itu dengan Allah itu dalam, itu jauh. Nah kalau kita kan ya kita misalnya kalau baca la ilaha illallah kan kita biasa aja, la ilaha illallah. Tapi kalau orang ma'rifah itu dia punya makna tersendiri. Setiap gerakan itu punya makna. Seperti dia mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu punya orang ahli ma'rifah tuh setiap gerakan itu terkandung daripada makna, daripada zikir. Nah itu sangat sulit lah. Makanya di dalam kitab Kibritul Ahmar, kitab Kibritul Ahmar ini karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Sultanul Auliya, yang dijuluki raja daripada para wali. Datuknya Habib Husain Warbatah. Itu beliau katakan apa? Di dalam kitab itu. Saya kitab ini kurang lebih udah 23 tahun yang lalu saya pelajari ini. Tapi sedikit-sedikit masih hafal. Karena dulu diwajibin hafal sama Habib Umar kitab itu. Kitab itu tipis. Cuma dalam luar biasa. Nah, kitab itu adanya sekarang itu digandeng di dalam dengan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita beli kitab Ihya Ulumuddin, biasanya itu di belakang ada tambahan kitab Kibritul Ahmar. Karena maknanya itu luar biasa. Ya, luar biasa. Itu pun saya belajar kitab itu terakhir saya mau pulang dengan Habib Umar. Itu di dalam kitab itu di awal disebutin apa? Kalau tidak salah, sulukut tariqah alal haqiqah bil ibadat wa bil muamalat wa bil mujahadat wa bil mukasyafat wa bil halawat wa bil jariyat. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama, bil mukasyafat. Dia harus buka semua yang ada di dalam diri kehidupannya kecuali Allah, enggak ada yang lain. Yang ada hanya Allah udah. Enggak ada yang lain. Ini sulit.
Bagaimana? Sulit. Sesuatu yang tidak bisa masuk akal kita, tapi kalau Allah mau, pun Pak, ya, nggak ada yang susah, semua nggak ada yang susah. Ya. Nah makanya di sini wa ahli ta'ah. Kemudian yang berikutnya, pertama ahlul ilm, ahli ma'rifah, dan ahli ta'ah wa taqwa. Orang yang taat dan takwa, lillahi ta'ala. Ta'at, takwa. Taat itu imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Ya, itu taat dan takwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dhahirun li ikhfa'ihi bihi wa la naza'a fihi li wudu'ihi wa ma'rifatul khas wal ambihi. Kemudian semua yang disebutkan tadi enggak bisa diumpet-umpetin. Jadi kalau orang punya ilmu, orang ahli ma'rifatillah, orang yang takwa, orang yang taat sama Allah, itu nggak bisa diumpetin kalau di ahli. Apa dikatakan Allah dalam Al-Quran? Simahum, ini masalah wudu saja. Simahum fi wujuhim min atharis wudu. Jadi orang kalau yang wudu nggak pernah lepas, wudu, ya batal wudu dia wudu, ya batal wudu dia wudu. Itu di mukanya ada pancaran aura cahaya gitu ada. Itu nggak bisa dibohong. Apalagi orang ahlinya deh, orang ahli taat, ahli takwa, nggak bisa dibohong, nggak bisa. Nah, itu sudah diri dia itu bisa diketahui bahwa dia ini orang alim. Mau diumpetin bagaimana nggak bisa. Itu kelihatan. Gitu. Makanya terjadi dengan Syekh Muhammad Al-Ahdal di Zabid, yang dimana di sana ada rambutnya Rasulullah di Zabid. Zabid itu di daerah Yaman, yang dingin daerahnya betul, kayak puncak. Nah ini sekali waktu Allamatuddin Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, yang dijulukin oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu orang yang paling alim di dunia. Sekali waktu dia pergi haji. Orang dulu pergi haji naik keledai. Nah, sampai di Zabid, udah malam dia istirahat. Masuk pesantren dia istirahat. Begitu dia masuk ada pengajian kayak begini gitu. Ada pengajian. Duduk paling belakang Syekh Muhammad Al-Ahdal. Duduk paling belakang. Itu ada orang dulu begitu. Coba kalau Bapak pernah duduk di Tarim sebulan, 2 bulan itu, lihat pengajian di Tarim. Sealim apapun kalau dia datang telat pasti duduk di belakang. Kecuali kalau dia punya kewajiban. Misalnya dia yang bagian ceramah, atau dia yang bagian baca kitab, atau itu ke depan. Kalau enggak tuh di belakang. Saya sering betul guru saya Habib Umar itu kalau hadir roha, hadir ribat tarim atau hadir maulid di mana, telat saya punya guru itu di belakang, ya duduk di belakang. Di belakang dulu. Kecuali dipanggil sama Soebul Magom itu lain cerita. Beda sama kita, betul mana? Kalau kita kan sekarang pakai gamis, pakai sorban, ilmu belum tentu ada, melangkahin pundak orang gitu. Nah itu beda. Nah ini sekali waktu Habib Syekh Abdurrahman bin Abdul begitu lah di belakang. Waktu pertemuan itu ada 3 masalah dari sekian banyak masalah. Ini masalah nggak bisa dipecahkan. Lalu kata Syekh Muhammad Al-Ahdal, ini yang bisa jawab ini cuma ada satu orangnya. Namanya Abdurrahman bin Abdul Balbagi. Dia ada di Tarim. Begitu di sebelah. Padahal Syekh Abdurrahman bin Abdul Balbagi ada di situ. Dibilang sama murid Syekh Muhammad Al-Ahdal. Kata Abdurrahman, kamu bilang jawabannya begini. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini usulnya begini. Apa? Saya mau jawab. Apa yang kamu jawab? Dijawab yang pertama begini. Heran. Ini semua masalah loh. Ini orang tuh pintar betul nih, nggak mungkin. Ini bukan kapasitas otak dia untuk jawab ini. Enggak, bukan kapasitas dia. 2 begini, 3. Akhirnya kata Syekh Muhammad Al-Ahdal, ini bukan ente yang jawab. Siapa yang kasih unjuk ente? Ini yang di sebelah ini.
Ditanya, "Man anta?" Syekh Muhammad Al-Haddad nanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dijawab, "Ana Abdullah." Nggak salah tuh. Saya hamba. Lihat tawadhu. Kata Syekh Muhammad Al-Haddad, "Kulluna abidillah." Semua kita juga hamba Allah. Kata Syekh Muhammad Al-Haddad, "Kulluna abidillah," semua kita hamba Allah. Lalu ditanya lagi, kata Syekh Muhammad Al-Haddad, "Man ismuka?" Siapa nama? Baru dijawab, Al-Faqih Abdurrahman bin Abdul Ghani. Kaget Syekh Muhammad Al-Haddad. Kaget, diarak, dipeluk, didudukin di depan. 2 minggu duduk di pesantren. 2 minggu di pesantren duduk hanya bahas ilmu huruf ba yang ada di Bismillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya doang tuh, ba-nya 2 minggu. Masya Allah. Ilmu nahunya tuh ba-nya apa? Harfun jar. Terus bagaimana sangkutannya? Itu 1 minggu urusan huruf ba doang sama isi. Ini waktu ada orang-orang kita itu luar biasa kelebihannya. Ada satu orang, dia datang ke kota Tarim. Sampai Tarim itu dia salaman. Syekh Abdurrahman ini salaman dengan orang kalau dari luar negeri dia salaman. Begitu dia salaman, dia bisa tebak Anda ini dari negara mana asalnya. Dia bisa tahu. Lalu apakah ini dengan ilmu atau dengan kasyaf? Dengan kelebihan Allah berikan. Kata Abdurrahman, semua kadang pakai kasyaf, semua pakai ilmu. Namanya ilmu itu apa? Ilmu turabi. Jadi kalau orang datang dari satu negara masih ada debu yang di diri dia itu begitu salaman tuh bisa ketahuan dari negara. Makanya begitu beliau meninggal, banyak ilmu yang masuk ke lubang kubur karena meninggalnya ulama. Nah, dikatakan apa? Man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafiq. Orang yang tidak takut dengan matinya meninggalnya orang alim fahuwa munafiq. Ya, kemudian walakin lamma kanat mulazamatu ta'ah lillah wa taqwa lahu subhanahu syagatan ala nafsi wa mukhalifatan li hawaha wa mushawwishatan 'alaiha syahwatiha allati fiha haddaha wa qada awtaraha al-faniyah arad akthar an-nas an mulazamatu taqwa wa taqwa wa in kanu yarifuna ya'lamuna ma fi taqwa wa taqwa min al-izz wa syaraf wal karamah wa rif'ah fid dunya wal akhirah. Begini, Pak. Karena mendekatkan diri sama Allah itu susah. Takwa, taat, ya. Ujiannya banyak. Mendekatkan diri sama Allah, ujiannya banyak. Kadang-kadang jadi beban untuk diri kita mau takwa, mau taat sama Allah. Hati kita jadi berat. Nafsu kita gede. Syahwat kita melawan. Akhirnya kita kalah. Nah udah deh, saya kerjain yang wajib-wajib aja deh. Yang ini sunnah-sunnah saya nggak kerjain dah. Padahal dia ngakuin ini perbuatan-perbuatan takwa, ini perbuatan-perbuatan taat, pahalanya gede, derajat diangkat. Cuman karena kalah sama nafsu kita nggak kerjain. Betul apa enggak? Ini kalau ditanya, qiyamul lail bangun malam, pahalanya gede kan? Gede. Puasa Senin Kamis pahalanya gede. Puasa Ayyamul Bid pahalanya gede gak? Gede. Sholat tasbih pahalanya gede gak? Gede. Sholat duha pahalanya gede. Ya sholat badiah pahalanya gede. Kita bisa ngomong, kita kerjain. Mau bangun malam, pahalanya gede nih malam. Cuman karena kita udah nafsu kita udah gede, akhirnya kita kalah. Nggak apa-apa. Artinya kenapa? Kita kalah nggak bisa kita kerjain, tapi kita masih mengakui perbuatan itu mulia. Yang jelek, naudzubillah min dzalik, udah kagak ngerjain, ya dia bilang ya itu perbuatan biasa. Itu hina betul. Kemudian, wa malu ila syahwati wal lazzat. Orang di akhir ayatnya, dia lebih banyak condong ke syahwatnya dia dan dengan kelezatan dunia. Ya. Bal ila muharramati wal muhalafat.
Kadang orang nyaman dengan maksiat, dengan perbuatan yang haram, dan dengan perbuatan yang melanggar. Lama fiha min mulamatin nafas. Padahal itu semua bertentangan dengan nafsu dia. Kadang Pak, mohon maaf, di saat orang buat maksiat, nafsunya dia bertentangan. Saya nggak mau, tapi dia mendengar. Itu masih ada penolakan, masih bagus. Tapi kalau orang al-aman lima kratillah, dia merasa aman, merasa nyaman, bisa berbuat dosa dengan Allah. Ini yang minal kabair. Dia buat maksiat, buat dosa, melanggar Allah. Saya aman-aman. Itu dosa besar. Al-amnu min makrillah, merasa aman daripada berbuat murka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali waktu Habib Umar Soeburatin, beliau tuh kalau keluar dakwah senangnya pas siang hari, habis sholat duhur, ya, habis makan siang, matahari di atas kepala, di atas ubun-ubun, panas timur tengah bukan main, Pak. Itu kalau ente di Yaman, Saudi mah kalah. Lagi panas itu di Yaman, bibir kita bisa pecah-pecah nih. Musim dingin begitu juga, saking dingin pecah bibir. Nah sekali waktu Habib Umar itu demennya keluar dakwah beberapa hari, itu dimulai keluarnya tengah hari bolong, pulangnya tengah hari bolong juga. Dikatakan apa? Saya ingin merasakan teriknya matahari sebagaimana Rasulullah merasakan panasnya terik matahari waktu berdakwah. Sekali waktu berdakwah sama murid, pas malam muter-muter, ada mobil, gak ada motor, dulu jalan kaki, ya. Sampai istirahat di masjid. Ini murid lihat, udah capek nih, murid tidur. Sebelum tidur dia lihat Habib Umar lagi sholat. Ini muridnya tidur. Dia ngendusin, dia lihat Habib Umar masih sujud. Dia ngendusin lagi, Habib Umar masih diri. Dia ngendusin lagi, Habib Umar lagi baca Quran. Dia ngendusin, Habib Umar masih sholat. Begitu aja udah, sampai masuk menjelang subuh. Dia lihat Habib Umar masih sujud. Udah selesai adzan, sholat subuh semua. Habis selesai sholat subuh ngobrol. Muridnya nanya, ya Syekh, wahai guruku, kita lelah bukan main, jalan kaki, masuk mesti tidur. Ini guru nggak tidur. Saya lihat masih sholat, apa guru nggak capek? Apa kata Umar? Kamu salah tanya sama saya, salah alamat. Ya. Itu pertanyaan kamu jangan tanya sama saya. Ya. Itu pertanyaan kamu tanya sama orang yang asik dengan maksiat. Mereka yang asik dengan dangdutnya, dengan permainan-permainan yang lalainya. Itu yang lagi asik-asik tuh, yang lagi ngobrol-ngobrol tuh, ya tanya. Nggak capek nih main dangdut, nggak capek nongkrong-nongkrong, main gaple, ngobrol macam-macam, nggak capek. Tanya sama yang begitu, sama ahli maksiat tanya. Itu pertanyaan itu pantas sama mereka. Tapi kalau sama aneh yang ditanya, Habib nggak capek ibadah sama Allah taat, itu salah alamat. Habib Umar bilang, bagaimana saya mau rasakan capek? Saya sedang merasakan nikmat dengan Allah. Nggak ada rasa capek saya. Saya lagi nikmat sama Allah. Seperti Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri waktu wukuf di Arafah, dari pagi itu Imam Hasan Basri udah di atas bukit di Arafah yang kena matahari langsung. Jadi pagi matahari keluar udah kena, tengah hari apa lagi, sore juga kena ada matahari, udah keluar tuh. Kalau orang Indonesia kan, orang haji sekarang enggak, betul ya? Ada kemahnya. Dari pagi malam udah di kemah, ajib, AC lagi kemah, ada AC-nya. Enak banget AC-nya di kemah. Hati panas tengah hari bolong di AC, ada AC. Makan ada makanan Indomie, ya kan, ada mie, ya kan. Yang penting dapat wukuf di Arafah, itu aja patokannya. Ntar keluarnya dari kemah kapan? Sore. Begitu matahari udah mau habis, keluar asal kena matahari aja dikit. Syarat aja syarat. Dan Imam Hasan Basri enggak.
Imam Hasan Basri enggak, dari pagi. Akhirnya muridnya nggak kuat. Muridnya minggir di ini samping batu, ngalangin sinar matahari. Dari banyak murid-murid pada minggir semua, nyari tempat teduhan batu. Imam Hasan Basri sendiri berdoa. Selesai wukuf di Arafah, dipangani oleh muridnya, diambil kaos diganti. Nah, Imam, ini baju ganti. Ganti. Kaosnya diambil, bajunya diperes, itu keluar keringat air. Langsung air keringat. Kata muridnya, wahai Syekh, kamu gak terasa panas teriknya matahari sampai ini baju lepek begini? Kata Imam Hasan Basri, bagaimana aku rasakan panasnya dunia, panas matahari? Aku sedang merasakan kelezatan dengan Allah di Arafah. Aku sedang merasakan nikmat lezat sama Allah. Aku nggak terasa panasnya matahari. Allah. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah, yang pertama kali dijulukin Jamalullah, sujud, nggak bangun-bangun dari sujud dari malam, mengulang-ulang ayat. Kalau tidak salah ayat itu apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Jadi dia sujud mengulang ayat itu. Kalau kamu azab hamba ini fa innahum ibaduk, mereka semua hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, kalau kamu ampuni ini semua hamba, fa innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya kamu Maha Pengampun. Sujud ngulang-ngulang ayat itu. Sampai muridnya lihat itu sejadah penuh dengan tetesan air mata. Lepek itu sejadah. Akhirnya begitu masuk waktu adzan subuh, masih kadang sujud. Akhirnya dicolek. Baru sadar. Bangun dari sujudnya, terus salam, terus adzan. Itu sejadahnya diumpetin. Yang basah dengan air mata enggak mau orang tahu. Akhirnya udah selesai, semua udah pada pulang, saya sholat, ada satu muridnya, hadamnya yang biasa disuruh bersihin itu sejadah diperas itu keluar air mata. Kamu tahu, aku mengeluarkan air mata itu yang aku tangisin apa? Hanya satu ayat Allah, bukan Al-Quran, satu ayat Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kamu adab ini umat, itu hamba-Mu semua, makhluk-Mu. Wa in taghfir lahum, tapi kalau kamu ampuni ini semua, fa innaka antal ghafurur rahim, kamu Maha Pengampun. Coba satu ayat, khusyuknya seperti itu. Bagaimana kita? Makanya kita modal kita untuk masuk surga, kalau mau semua ibadah kita diterima sama Allah, wah berat kita berat. Kita satu aja modal kita masuk surga. Ada satu sedekah kita diterima sama Allah, udah cukup mengantar kita ke surga. Cukup. Ada satu sholat kita yang diterima oleh Allah, cukup untuk mengantar kita ke surga. Makanya jangan kita remehkan setiap perbuatan yang mana perbuatan itu baik. Bisa jawab itu. Nah, cukup. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna ma'ahal kutub, Rabbi Rabbana asbir lana bi'asrun منك اليوم واغفر عنا ربنا كل يوم قبل ان تاتينا رسول من واغفر واصبر عنك اجر من ستر وصلى الله على المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتابه النجي جبا وعلى ال كرام شرفا ولا صاحب مصابر القران اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسر برضا ولا تولنا ولي الاتباع ولا تجعلنا ممن خلف وامرك وصاب وصلى الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا وأسرفنا واتب علينا توبة أغسل كل حوبة واغفر لنا الأوراق وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكن بذي المحبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي واسمع واطلب وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سن بالمصطفى رسولي نحظى بكل سن بالمصطفى رسولي نحظى بكل سن صلى وسلم ربي عليه عبد الحمد وآله وصحبه إذا لم تنسس ربي والحمد لله بالبدر والسلام والحمد لله رب العالمين. Marilah kita bacakan Fatihah ditujukan pertama untuk yang pada sakit dan pada sakit. Itu diantaranya ada Pak Suhaimi yang biasa memperhatikan perkembangan Islam kita. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kembali kesehatannya. Itu juga barangkali ada di antara kita ada orang tua kita, keluarga kita yang saat ini pada dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Biar Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kembali kesehatannya. Segala hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun akhirat Allah kabulkan, Allah berikan kemudahan. Begitu juga ada Mustafa biar berjalan dengan lancar urusannya, segala urusannya. Apa hajat-hajatnya Allah kabulkan. Allah haji yang kafir salah hadirin Nabi Al-Fatihah. Minal aminin birahmatika arhamar rahimin da'wahum bi'asmanika Allahumma tahiyyatum ya salam